penjelasan di dalam Wahyu 22 ayat 14, Wahyu 19 ayat 8, Wahyu 7 ayat 14 dibandingkan dengan Sakaria 3 ayat 1 sampai 4, memakai atau membasuh atau dipakaikan. Wah, Terima banyak kasih. perbandingan ini. Iya, dia bertanya tentang perbandingan. Oke, kita akan bantu baca. Oke. Luar biasa, tolong dibaca dulu urut-urutannya. Kita baca yang pertama. Terima kasih Saudara Rustanto. Kita baca yang pertama, Wahyu 22 ayat yang ke-14. Lalu kita baca Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Jadi 22 ayat 14, lalu 7 ayat 14. Lalu berhenti dulu di situ, baru kemudian kita akan lanjutkan nanti. Oke. Jadi 2 ayat ini dulu. Oke, dalam Wahyu 22 ayat ke-14 di sana berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat ya pasal 7 ayat 14. Terima kasih. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Terima kasih. Kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Ini ada pada bahagian penutupan kitab Wahyu, di mana nasihat-nasihat terakhir diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Yohanes. Salah satunya ayat yang ke-14 itu yang mengatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Kata membasuh di sini digunakan. Dalam tata bahasa aslinya, kata membasuh di sini adalah dalam bentuk sekarang, bentuk present tense. Jadi berbahagialah, kalau kita mau terjemahkan, berbahagialah mereka yang selalu membasuh jubah mereka, ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Perhatikan. Berbahagialah orang yang sekarang ini terus-menerus membasuh jubahnya. Dan tadi sudah dibaca dalam pasal yang ke-7 ayat 14, dibasuh dalam darah anak domba. Berbahagialah mereka yang terus-menerus membasuh jubah mereka dalam darah anak domba sekarang ini, karena mereka akan di masa yang akan datang mempunyai hak untuk atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Apa yang kita lakukan sekarang, membasuh pakaian dalam darah anak domba, membuat itu putih di dalam darah anak domba, artinya hidup kita ini harus selalu dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan melalui darah Yesus yang mengampuni kita setiap hari. Tidak hanya satu kali kita membasuh, tetapi dikatakan berbahagialah mereka yang terus-menerus membasuh jubahnya di dalam darah anak domba, karena mereka akan mempunyai hak nanti waktu Yesus datang. Jadi apa yang kita buat sekarang mempengaruhi apa yang akan kita terima. Itu ayat ini dengan perkataan membasuh jubah. Coba kita bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Tadi sudah dibacakan. Di sini disebutkan Wahyu 7 ayat yang ke-4. Wahyu 7 ayat yang ke-14, maaf saya sampai keterusan ke kitab Ibrani. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di sini kata mencuci sama dengan kata membasuh. Ya, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Apa bedanya kata membasuh atau mencuci di ayat ini dengan membasuh atau mencuci di pasal 22 ayat yang ke-14 tadi? Kalau pasal 22 ayat 14 tadi menggambarkan apa yang harus kita lakukan setiap saat di atas dunia ini, yaitu percaya kepada Tuhan, menerima kasih karunia-Nya,
memohon pengampunannya, memohon dia menyucikan kita oleh darahnya dengan kuasanya, karena itu akan menentukan apa yang akan kita terima di dalam kerajaan sorga. Maka di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 gambarannya agak berbeda. Mengapa? Oleh karena ternyata di sini kata membasuh bukan dalam bentuk sekarang atau present tense, tetapi dalam bentuk lampau. Artinya sudah terjadi. Sebab di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan di sana, mereka telah mencuci jubah mereka, sudah mencuci jubah mereka. Loh, kok sudah? Kok nggak terus-menerus? Mengapa? Karena konteks Wahyu pasal yang ke-7 ini menggambarkan bahwa ini adalah orang-orang yang sudah berdiri di hadapan takhta anak domba itu, sudah di sorga mereka. Kita baca ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri. Menggunakan kata sekarang. Dalam penglihatan itu mereka sementara berdiri. Ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia akan duduk di atas takhta itu dan akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi ternyata dalam gambaran orang-orang kudus yang sudah tiba di sorga, demikian gambaran yang dilihat, ini adalah mereka yang sudah, artinya pada waktu mereka ada di dunia ini, mereka selalu membasuh jubah mereka. Setelah mereka di sorga melihat kembali ke belakang, maka itu sudah terjadi. Mereka sudah membasuh akan jubahnya. Nah, apa kaitannya sekarang dengan Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 dengan juga Sakaria pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi, ya. Apa yang menjadi perbedaan atau hubungannya, kaitannya seperti apa? Oke, sekarang saatnya kita baca Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terima kasih. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. 3 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Terima kasih. Kita mulai dulu dengan Wahyu 19 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan kain lenan atau kain linen. Jadi bukan menggunakan kata jubah, tapi kata kain linen. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah putih bersih. Tetapi kata putih itu sendiri tidak ada di dalam bahasa aslinya. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan pakaian yang linen, yang halus, linen halus, yang bersih dan murni. Sebenarnya kata murni, bersih dan murni itu sama dengan kata yang berarti bercahaya dan gemilang. Persis dengan kata yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 dan ayat yang ke-15, kamu adalah terang dunia. Ya. Biarlah terangmu itu bercahaya. Jadi kata bercahaya ini sama dengan kata putih dan murni, murni dan bersih yang ada dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Lalu Wahyu 19 ayat yang ke-8 mengatakan kain linen itu adalah perbuatan-perbuatan orang kudus. Coba kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5.
Kita baca, saya buka Alkitab saya, Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Lalu kemudian ayat 15, ayat 16 lah, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Di sini ada konsep perbuatan-perbuatan kita digambarkan seperti sesuatu yang bercahaya. Demikian jugalah gambaran tentang kain linen yang dipakaikan kepada pengantin perempuan. Konteksnya dalam Wahyu 19 adalah pernikahan atau perjamuan anak domba. Yesus datang segera. Pengantin pria itu bertemu dengan pengantin wanita, yaitu jemaatnya. Jemaatnya itu dipakaikan dengan kain linen. Mengapa? Yang menggambarkan bahwa jemaatnya ini selama hidup mereka di bumi, perbuatan-perbuatan mereka itu bercahaya, menerangi banyak orang. Siapa yang membuat mereka bercahaya? Tetap kita harus kaitkan dengan Wahyu 22 ayat 14, demikian juga dengan Wahyu 7 ayat 14. Oleh karena mereka selalu bergantung kepada Tuhan, pakaian mereka selalu basuh. Sekarang bagaimana dengan Sakaria pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Siapa ini Sakaria? Sakaria ini sebenarnya adalah nama seorang imam besar. Seorang imam besar setelah pembuangan di Babel, mereka kembali. Ya, imamnya adalah Sakaria, bahkan imam besar. Ya, bukan Sakaria, Joshua. Ya, di dalam kitab Sakaria. Mohon maaf pemirsa, dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, tapi nama imam besarnya adalah Yosua. Sekali lagi saya ulangi, bukan Sakaria. Sakaria adalah nabinya, imam besarnya adalah Yosua. Ini nama betulan, bukan orang yang tidak ada. Memang betul-betul ada. Tapi dalam penglihatan yang dilihat oleh Sakaria, kok tiba-tiba imam besar digambarkan sebagai seorang yang berdosa? Padahal imam besar melayani Tuhan. Kenapa imam besar digambarkan seperti menggunakan pakaian yang kotor? Ternyata kalau kita baca dalam Sakaria 3 ayat yang ke-8 tentang imam besar Yosua, saya ulang lagi, Yosua bukan Sakaria, imam besar Yosua, supaya pemirsa tahu bahwa tadi memang khilaf saya katakan imam besar Sakaria. Imam besar Yosua dalam Sakaria 3 ayat yang ke-8 mengatakan, dikatakan oleh firman Tuhan, dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Lalu perhatikan, ini kuncinya. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Ternyata imam besar Yosua dalam penglihatan itu hanyalah merupakan lambang yang mewakili siapa? Baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, suatu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan memukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu perhatikan, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam suatu hari saja. Ternyata imam besar Yosua berdiri di sana dalam penglihatan yang dilihat oleh Nabi Sakaria. Dia ternyata menggambarkan orang Israel, negeri Israel yang sudah berdosa. Lalu kemudian mereka dibuang ke pembuangan di Babylon. Lalu mereka kembali lagi, maka Tuhan menyatakan, aku akan membuat suatu awal yang baru dengan bangsaku. Karena dengan umatku, karena mereka sudah dibuang di Babel, mereka sekarang kembali, suatu awal yang baru. Dosa-dosa mereka aku akan hapuskan. Aku akan memulai sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu digambarkan dengan imam besar Yosua dipakaikan pakaian pesta. Jadi pakaian pesta di sini menggambarkan suatu yang baru,
sesuatu awal yang baru. Di dalam Wahyu tadi, pakaian yang dibasuh itu bukan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang dipakai tetapi setiap hari harus dibasuh. Kalau kita gabungkan semua itu, kita pun pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Pada waktu kita dibenarkan, maka kita dipakaikan, digambarkan dengan dipakaikan pakaian yang baru, bukan pakaian yang kotor. Dosa kita dibuang dan kita diberikan suatu awal yang baru, dipakaikan pakaian yang baru. Tapi pakaian kita itu harus tetap kita jaga supaya bersih. Dengan dibenarkan saja kita di awal perjalanan kita tidak cukup, karena perjalanan kita masih terus. Tiap hari kita harus disucikan oleh Allah melalui kuasa Tuhan, melalui kuasa darah Yesus, pengampunannya, kasih karunia-Nya. Kita harus terus membasuh jubah kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di sorga nanti. Pada waktu kita berdiri di hadapan tahta Allah itu, maka kita digambarkan sebagai mereka yang sudah membasuh jubah mereka, dan sekarang mereka ada di hadapan tahta Allah. Kita belum di sana, kita masih dalam perjalanan kita. Makanya kita harus selalu terus-menerus membasuh jubah kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana pengantin pria itu akan bertemu dengan pengantin perempuan, menggambarkan pernikahan bersatunya Tuhan dengan umatnya. Saya pikir demikian. Terima kasih.